Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Oke. Sebelum kita memulai suatu kegiatan, alangkah baiknya untuk membiasakan diri berdoa terlebih dahulu. Oke, kita hari ini akan belajar tentang perulangan do while. Jadi perulangan yang seperti apakah do while itu? Jadi perulangan do while ini adalah modifikasi dari perulangan while, yakni dengan memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan. Artinya, kita akan lakukan dulu sebuah perulangan, baru di akhir diperiksa apakah kondisi variabel counter sudah terpenuhi atau belum. Nah, di awal yang sebelah kiri itu adalah perulangan while. Jadi di situ ada while, kemudian cek kondisi, baru apa yang mau diulang. Nah, sedangkan yang sebelah kanan di sini ada perulangan do while, maka kita akan cetak dulu apa yang mau dicetak, apa yang mau diulang, baru kita lakukan kondisi while, seleksi kondisi while itu di paling bawah. Itulah perbedaan antara perulangan while dan juga perulangan do while. Jadi yang ada di blok while itu akan menjadi perulangan yang ada di blok do. Selanjutnya ini merupakan flowchart dari perulangan do while. Di awal tetap ada start, kemudian ada deklarasi integer i sama dengan 0, atau bisa variabel char sama dengan y. Nah, selanjutnya itu adalah next i atau next jawaban dari yang kalian inputkan. Baru yang berwarna hijau itu adalah blok di dalamnya do. Jadi ada print i dan juga increment i++. Increment untuk menaikkan nilai variabel i. Selanjutnya baru ada pengecekan kondisi while di paling bawah itu i kurang dari 10. Nah, di sini do while, maka kita akan pertama kali menjalankan pasti akan mencetak apa yang ada di dalam blok do. Nah, awalnya ada variabel 0, maka masuk kita cetak 0, baru 0 akan ditambah 1 jadi 1. Habis itu dicek kondisi while, apakah 1 kurang dari 10. Jika iya, maka dia akan balik lagi cetak apa yang ada di dalam do, dan seterusnya hingga kondisi pada while tidak terpenuhi, maka akan keluar, kode program akan berhenti. Nah, itulah do while. Jadi pertama pasti akan mencetak perulangan itu. Nah, setelah kondisinya masih terpenuhi, maka dia akan mengulang. Jika tidak, maka dia akan keluar, tapi dia sudah mencetak 1 kali. Sedangkan while kemarin, dia tidak akan mencetak apabila kondisi tidak memenuhi. Itulah perbedaan dari do sama do while. Jadi do akan selalu mencetak minimal 1 kali, kemudian akan dilakukan pengecekan kondisi while di paling bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perulangan do while. Kita langsung demonstrasikan saja. Di sini ada, kita kasih nama perulangan do while. Bahasa yang kita gunakan masih sama, bahasa C. Nah, sini kita akan lakukan perulangan do while jenis count loop. Nah, apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama adalah sama integer i sama dengan 0. Kemudian kalau kita kemarin belajar while, maka kita
langsung while. Di sini kita do while, maka do. Nah, di sini ada kode program yang akan dijalankan. Kode program yang dijalankan atau kode program yang akan diulang. Kita coba cetak variabel i. Jadi ini perulangan ke %i /n, i. Nah, jangan lupa increment diletakkan di blok do i++. Nah, selanjutnya pengecekan atau while diletakkan di paling akhir. Berapa kali ingin mengulang? I kurang dari 10. Nah, inilah perulangan while jenis count loop. Kita coba jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencoba perulangan do while jenis uncount loop. Sama seperti while kemarin, jadi yang kita butuhkan adalah variabel ulang tipe data char sama dengan kondisi awalnya adalah y, dan kemudian sama do. Di dalam do adalah apa yang mau kita ulang, apa yang mau kita cetak. Ini adalah kode perulangan yang akan dijalankan atau diulang. Kemudian apa yang ingin kita ulang, semisal printf ini adalah perulangan kita yang ke %i /n, variabel i. Oke, variabel i tadi belum kita deklarasikan di sini, berarti integer i sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Apakah masih mau lanjut? /n jawab iya atau tidak. Kemudian di sini ada scanf, ini untuk inputan, formatnya %c karena kita menggunakan perulangan ya, jadi %c dan ulang. Jangan lupa kita masih menggunakan increment i++. Ini digunakan untuk menaikkan nilai i ini supaya kita tahu ini perulangan keberapa. Lalu yang terakhir di sini ada pengecekan kondisi, yaitu while. Apa yang akan dicek? Kita kan cek pertanyaan di sini, apakah masih mau lanjut? Jawab ya atau tidak. Maka di sini yang dicek adalah ulang sama dengan y. Selama dia masih menjawab y, maka perulangan ini akan dijalankan, tapi jika tidak maka selesai.
Kita coba run. Nah, ini perulangan kita yang ke 0. Apakah masih mau lanjut? Ya. Ini adalah perulangan kita yang ke 1. Apakah masih mau lanjut? Ya. Ini adalah perulangan kita yang kedua. Apakah masih mau lanjut? Ya. Dan ini perulangan yang ketiga. Sebenarnya ini perulangan yang keempat. 0, 1, 2, 3. Karena kita dari 0, maka 0, 1, 2, 3. Jadi ini sebenarnya perulangan yang keempat. Dihitung mulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Jadi 4 kali. Tidak. Maka proses berhenti. Inilah perulangan do while. Jadi ketika integernya pertama, perulangan pertama kan 0. 0 masih menjalankan ini. Ini perulangan yang pertama. Jadi do while itu minimal mengulang 1 kali. Minimal mencetak 1 kali. Kemudian ada pertanyaan apakah mau lanjut atau tidak. Baru dia akan, jika iya maka dia akan mengulang. Jika tidak, maka dia akan keluar. Jika dia memenuhi ini, maka dia akan mengulang. Jika tidak memenuhi ini, maka program akan berhenti. Tapi sudah menjalankan 1 kali yang ada di blok do. Yang di blok do ini i-nya masih 0, dia masuk sini. Setelah i++, i-nya bertambah 1. Jadi i-nya menjadi 1, dicek i-nya menjadi 1. Kemudian kita cek kondisi dari jawabannya. Masih mau mengulang atau tidak? Jika iya, maka dia akan balik lagi sini, maka dia i-nya tadi kan sudah di plus 1, jadi ini i-nya jadi 1. Kemudian plus 1 lagi menjadi 2, dicek apakah iya atau tidak. Jika iya, maka dia akan mengulang lagi di sini. Jika sudah, maka dia akan mencetak 2. Seterusnya 3, dan ternyata T. Setelah 3 dia menambah 1, 4. Nah, di sini dia jawabnya T. Sudah keluar, tidak mencetak yang 4. Inilah perulangan do while. Jadi perulangan do while itu mencetak 1 kali minimal yang di blok do. Jika tidak memenuhi, maka keluar. Jika memenuhi, maka dia akan mengulang lagi di sini. Itulah perulangan do while. Oke, itulah pemaparan kita pada hari ini, yaitu tentang perulangan do while. Selanjutnya saya akan ulas balik sedikit tentang keseluruhan dari materi perulangan. Jadi pada bahasa pemrograman apapun, bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C. Nah, pada perulangan ada 3 jenis perulangan. Yang pertama perulangan for, yang kedua perulangan while, dan yang terakhir ada perulangan do while. Yang perlu diperhatikan pada perulangan for yaitu 3 kondisi dalam kurung setelah kata for, yaitu i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari 10, titik koma, i plus plus. Jadi perhitungan awal dan kondisi serta increment dijadikan dalam satu penulisan dalam kurung setelah kata for. Selanjutnya, untuk perulangan while, untuk hitungan awal kita deklarasikan sebelum while, kemudian di dalam kurung setelah kata while itu hanya ada seleksi kondisinya saja. Kemudian untuk increment diletakkan di tengah daripada blok perulangan while. Selanjutnya, untuk perulangan do while, ini akan selalu mencetak 1 kali sebelum pada akhirnya dilakukan seleksi kondisi di paling akhir, yaitu while dalam kurung
seleksi kondisinya. Jika memenuhi, maka program yang ada pada kurung kurawal do, di dalam kurung kurawal do, maka akan dijalankan. Jika kondisi while tidak memenuhi, maka program akan selesai. Jadi perulangan do while itu akan selalu mencetak satu kali sebelum pada akhirnya dicek kondisi, dan jika tidak memenuhi maka program akan selesai. Oke, inilah pembelajaran terakhir dari saya. Jika selama ini pemaparan saya masih ada yang kurang jelas dan kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Kemudian tetap semangat dalam belajar. Tidak ada yang lebih berharga daripada ilmu. Tetap semangat. Minggu depan sudah mulai ujian. Kalian harus dapat membawa diri sendiri, memotivasi diri sendiri untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.